Isinya. Ya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Untuk kelompok PPW tahun 2025-2026. Sebelumnya saya Preti Maria Purba dan rekan-rekan saya Andre Jonathan, Anastasia TBCAan, dan Fernando Silitonga. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil UAS praktikum kami, yaitu mengenai pengujian API pada sistem ticketing event yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi bagian pendahuluan. Jadi pada era digital saat ini pengolahan event dan penjualan tiket membutuhkan sistem yang ter- terorganisir dan dapat diakses secara real time. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem ticketing event berbasis web yang bertujuan untuk membantu penyelenggaraan dalam mengelola data event dan tiket secara terstruktur dan terpusat. Jadi untuk menghubungkan front end dan back end, sistem ini menggunakan REST API, di mana REST API itu memungkinkan pertukaran data dilakukan secara fleksibel menggunakan standar protokol HTTP, sehingga sistem lebih mudah dikembangkan, tidak bergantung pada satu platform, dan siap diintegrasikan dengan berbagai aplikasi. Jadi data pada REST API itu dikirim dalam format JSON agar lebih ringan dan mudah diproses. Jadi dalam implementasinya itu, REST API ini menggunakan metode HTTP standar yaitu GET untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk memperbaharui data, dan DELETE untuk menghapus data. Jadi penggunaan metode ini memastikan seluruh proses pengelolaan data mengikuti prinsip truth. Jadi selain itu, sistem ini juga menerapkan prinsip HTOAS, di mana setiap respon API itu tidak hanya menampilkan data, tetapi juga menyediakan link aksi lanjutan seperti melihat detail, memperbaharui atau menghapus data sesuai dengan hak akses pengguna. Lanjut ke REST API design. Jadi di sini pertama ada REST API event, itu digunakan untuk mengelola data event yang tersedia dalam sistem, di mana endpoint utamanya itu digunakan adalah API events dan dapat diakses oleh admin atau organizer. Jadi melalui API ini, data event seperti nama event, lokasi, tanggal pelaksanaan, dan kapasitas dalam dikelola secara terstruktur. Dan API event mendukung operasi Truth secara lengkap, yaitu GET untuk mengambil data eventnya, POST untuk menambahkan event baru, PUT untuk memperbarui datanya, dan delete untuk menghapus event berdasarkan ID. Jadi dengan demikian, seluruh siklus pengeluaran event dapat dilakukan melalui REST API. Dan selanjutnya ada REST API ticket digunakan untuk mengolah tiket pada setiap event dengan endpoint API tickets. Data yang dikelola meliputi jenis tiket, harga, dan stok tiket. Jadi setiap tiket selalu terhubung dengan satu event tertentu melalui event ID, sehingga data tiket tetap terkontrol dan tidak berdiri sendiri. Jadi seluruh respon REST API itu dikirim dalam format JSON yang konsisten dengan struktur sukses, message, dan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang implementasi REST API. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai implementasi REST API. Di sini fitur event dan tiket sistem ticketing event berbasis web berfungsi sebagai antarmuka pemrograman REST API yang memungkinkan penyelenggara dan pengguna untuk mengelola data event serta tiket secara terstruktur. Jadi di sini bagian ini menjelaskan bagaimana REST API itu benar-benar dibangun dan diimplementasikan menggunakan framework yang kami pakai yaitu Laravel, mulai dari struktur database hingga endpoint API yang bisa diakses oleh klien. Kemudian 3.1 3.1.1 yaitu migration. Migration digunakan untuk membentuk struktur tabel event di database. Tabel ini menyimpan informasi utama event seperti nama eventnya, lokasi, tanggal event, kapasitas, waktu pembuatan dan pembaruan data. Dengan adanya remigration, struktur database dapat menjadi konsisten, rapi, dan mudah dikelola. Kemudian 3.1.2 yaitu model. Model event merepresentasikan tabel event dan berfungsi sebagai penghubung antara database dan aplikasi. Model ini mengatur field yang boleh diisi, kemudian menyediakan relasi one to many dengan tiket,
Satu event dapat memiliki banyak tiket, kemudian mempermudah operasi database seperti create, update, delete, dan read menggunakan elemen eloquent ORM. Kemudian controller di sini controller bertugas untuk menangani logika bisnis untuk event, yaitu meliputi menampilkan seluruh event, menampilkan detail event berdasarkan ID, kemudian menyampaikan event baru, memperbarui event, menghapus event. Controller juga memastikan bahwa validasi input berjalan dengan baik. Kemudian error ditangani dengan tepat. Kemudian resource digunakan untuk menyeragamkan format respon JSON dengan event resource. Setiap respon API selalu memiliki struktur success, message, data. Hal ini dapat memudahkan front end dalam memproses data dan meningkatkan konsisten API. Kemudian implementasi tiket di sini bagian tiket berfungsi untuk mengelola data tiket yang terhubung dengan event tertentu. Kemudian migration table tiket digunakan untuk menyimpan ID event yang sifatnya foreign key, kemudian jenis tiket, harga tiket, dan stok tiket. Relasi foreign key memastikan integritas data, di mana tiket akan otomatis terhapus jika event dihapus. Kemudian model datanya itu mengatur field yang boleh diisi, mewakili relasi many to one dengan event, kemudian mempermudah pengelolaan data tiket melalui eloquent ORM. Kemudian controller tiket menangani menampilkan tiket, menyimpan tiket baru, memperbarui tiket, kemudian menghapus tiket. Semua proses dilengkapi validasi dan respon yang sesuai dengan standar REST API. Kemudian resource-nya yaitu tiket resource memastikan format respons tiket telah tetap konsisten dan mudah dipahami, sama seperti event resource. Kemudian API routes, file api.php digunakan untuk mendefinisikan seluruh endpoint REST API dengan rute API resource. Laravel secara otomatis membuat endpoint CRUD untuk event dan tiket. Pendekatan ini membuat kode lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan melakukan test case. Nah, untuk test case ini kita memiliki dua tipe, yaitu adalah untuk event dan ticketing. Yang pertama itu untuk event kita punya yang namanya get data dari event tersebut, yaitu melakukan pengujian dan memastikan bahwa sistem itu mampu mengambil dan menampilkan seluruh data event yang tersimpan di dalam database. Nah, untuk ini kami melakukan pengujiannya di saat praktikum, dan untuk pengujiannya itu statusnya 200 ataupun oke dan terlewati, dan jika tidak ada event maka juga tetap akan status akan 200, di mana di JSON-nya akan kosong. Nah, kemudian di sini untuk store event artinya menyimpan data-data si eventnya di dalam database. Nah, untuk itu jika data lengkap maka akan statusnya itu adalah 201, di mana adalah create dengan data event, yaitu dengan status terlewati ataupun paste. Kemudian jika data tidak lengkap maka akan mengeluarkan status, yaitu adalah for 00 ataupun back request. Kemudian di sini ada update ataupun delete event. Nah, update dan delete event ini dilakukan untuk memastikan apakah data event itu dapat diperbarui ataupun dihapus sesuai dengan permintaan si admin ataupun si organizer-nya. Kami melakukannya ketika ada melakukan update data event ataupun menghapus data event, dan untuk mengexpect apa yang terjadi, di sini statusnya yang diberikan adalah 200. Kemudian ataupun pass. Nah, selanjutnya untuk di bagian tes case ticketing ini juga sama seperti sebelumnya, memiliki test name yang yaitu adalah get data tiket untuk memastikan sistem mampu mengambil seluruh data-data tiketnya. Kemudian di sini juga status yang kami dapat setelah kami melakukan tes API-nya adalah 200 ataupun paste, di mana JSON-nya akan
berisi kosong ketika tidak ada data tiketnya. Kemudian untuk store tiketnya itu ataupun menyimpan tiketnya itu kami bisa melakukannya di mana ketika ada data tiketnya yang valid maka datanya akan tersimpan dan akan memunculkan eh, 201 created. Kemudian kalau dia tidak valid maka pastinya akan bad request. Kemudian untuk update dan delete-nya di sini kami melakukannya update tiket. Artinya di sini 200 berhasil melewati dan juga delete. Jadi saat melakukan test case untuk event dan catering ini kami berhasil melakukannya tanpa kegagalan. Berikut akan dijelaskan untuk mengenai postman oleh teman saya. Jadi untuk melakukan testing di sini kami memakai Postman. Nah, ini. Jadi penggunaan Postman dalam proyek ini itu memiliki beberapa fungsi. Itu pertama untuk menguji endpoint API-nya, lalu untuk memverifikasi metode HTTP-nya seperti GET untuk mengambil data event dan tiket, lalu POST untuk menambahkan data event dan tiket. Lalu kemudian untuk memastikan validasi datanya, lalu untuk menganalisis respons API-nya apakah statusnya itu 200 atau oke atau 201 created atau sebagainya. Lalu untuk mendukung dokumentasi pengujiannya. Lalu di sini kami menampilkan dua pengujian di Postman. Itu pertama ini kami untuk get events. Jadi itu untuk eh, mengambil data dari event. Jadi itu nanti kami pakai metode get di sini, lalu URL-nya itu kami buat HTTP, lalu ini apa localhost-nya, lalu ke mengarah ke event. Lalu setelah tekan tombol send-nya, maka dapat dilihat respon JSON-nya itu kalau hasilnya itu sukses, tapi di sini datanya masih kosong karena belum ada data yang ditambahkan ke dalam event. Lalu selanjutnya kami mengecek untuk eh, metode post ke event. Di sini kami ingin menambahkan data. Nah, sini sudah tersedia data JSON-nya. Lalu setelah kami klik send di sini, maka tampil di sini responnya kalau sukses dan juga di sini ditampilkan juga data-data yang dikirim itu. Lalu sini juga statusnya 200 yang dimana berarti eh, request itu berhasil. Lalu selanjutnya untuk analisis. Nah, jadi eh pertama untuk pengujian get event di sini respon yang diterima itu selalu berbentuk JSON terstruktur dengan status code 200 serta memuat informasi status sukses pesannya itu lalu ada pesannya dan ada datanya juga. Lalu untuk pengujian POS di sini respon yang diberikan itu berupa status code 201 atau created beserta nanti payload JSON-nya yang berisi dan data event yang baru ditambahkan. Lalu kemudian untuk pengujian update juga berhasil memperoleh data event sesuai input terbaru yang diinput. Lalu kemudian sini pengujian get tiket di sini berhasil menampilkan data tiket sesuai dengan relasinya terhadap event. Lalu di sini untuk post di sini sistemnya itu sudah mampu untuk menambahkan tiket baru ke event tertentu dengan sukses. Selama nanti itu ID-nya itu valid dan juga data tiketnya itu sesuai dengan aturan validasi. Dan juga nanti responnya itu bakalan berbentuk status code 201 atau created. Lalu untuk pengujian update dan delete tiket itu juga berhasil menangani pembaruan dan penghapusan data dan data tiket secara akurat. Lalu sini analisis konsistensi respon API-nya. Seluruh respon API event dan tiket itu menggunakan format respon JSON yang konsisten, yaitu nanti sukses di mana itu menunjukkan status keberhasilan, lalu message-nya itu nanti berisi informasi hasil operasi dan datanya itu memuat data utamanya. Lalu untuk analisis hasil pengujian API testing kami itu
Pengujian IP tiket itu berdasarkan seluruh hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem tiketing event berbasis web ini telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang. Nah, implementasi resep ini menggunakan Laravel yang dilakukan dengan baik dan sudah mengikuti prinsip CRUD, konsistensi respons, dan penanganan error yang tepat. Secara keseluruhan, sistem ini layak untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut, baik untuk kebutuhan akademik maupun sebagai fondasi sistem tiketing event yang lebih kompleks di masa mendatang. Jadi sekianlah dari presentasi kami terhadap proyek UAS ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.